Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Bang Gaudens, waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Memalukan ini kasusnya Pak. Bagaimana Pak? Sangat-sangat memalukan. Jalur mandiri itu diciptakan adalah untuk subsidi silang kepada orang yang tidak mampu tapi disalahgunakan. Saya sarankan tutup saja itu, buat jalur gratis buat orang pintar yang tidak mampu. Ingat di zaman COVID itu kita baru tahu bahwa jumlah dokter kita sangat minim sekali dibandingkan jumlah penduduk. Padahal banyak sebenarnya anak-anak itu ingin menjadi dokter, cuman karena biaya di fakultas kedokteran itu, waduh, nggak ada orang yang mampu kecuali dia orang kaya. Sistem masuk PTN ini memang berubah-ubah. Dulu ada yang jalur undangan, ada jalur tertulis. Berubah lagi menjadi SMPTN dan SBMPTN, ditambah lagi dengan jalur mandiri. Nah, khusus yang jalur mandiri itu hanya untuk yang berbadan hukum. Model tesnya tuh Pak, tapi juga berbeda-beda masing-masing PTN. Nah, di wilayah ini tesnya berdasarkan uang. Jadi benar ladang korupsi. Meski boleh, tapi harusnya diawasi dengan ketat. Menurut saya, tutup saja jalur tersebut. Ini disebut jalur orang kaya untuk korupsi, bukan jalur subsidi silang. Ini cikal bakal bibit korupsi bagi mahasiswa, karena mereka masuk saja sudah lewat jalur suap. Gimana ke depannya? Ini juga bukti, ternyata orang tua juga berperan mengajari anak-anak untuk melakukan korupsi. Sebagai calon-calon koruptor, mereka disuap untuk masuk. Dan pertanyaan saya nih Bung Leo, Bung Gaudens, gimana selanjutnya anak-anak yang sudah masuk jalur suap tersebut? Mau diapakan? Apa dibiarkan terus? Atau ya terserah lah, saya nggak ngerti mau diapakan itu. Terakhir, tata ulang SNMPTN dan SBMPTN jadikan satu aja semua, nggak usah dipecah-pecah begitu. Jadi pengamatannya juga pengawasannya jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Makanya saya akhirnya sekarang baru sadar kenapa orang itu kalau pada saat pemilihan rektor Bang, terutama perguruan tinggi negeri, itu begitu kerasnya, begitu sengitnya menghimpun dukungan. Konon katanya ada pendekatan kepada kekuatan-kekuatan, itu mungkin karena ini ya Bang ya? Ya, karena uang yang banyak itu. Jadi banyak uang yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Oke, Bang, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ondo, menarik juga, bahwa kalau ini kan sudah ditangkap tangan dan mungkin akan terbukti lah ya nanti di pengadilan, mahasiswa-mahasiswa yang sudah keburu masuk dengan dalam tanda petik menyuap tadi, yang sudah kasih antara ditengarai 100 sampai 350 juta per orang. Ini apakah kemudian harus dibatalkan admisinya masuk ke kampusnya atau bagaimana tuh Bang? Ya itu yang sedang dikaji oleh Universitas Lampung. Kan hari ini baru ditunjuk ke siapa pelaksana rektornya. Oh sudah ada? Hari ini akan ditunjuk itu kan. Dan Universitas Lampung itu berjanji untuk melakukan pembahasan mendalam terkait nasib mahasiswa yang diterima karena menyogok ini. Ya mestinya sih sanksi sosial harus diberikan ya. Tidak perlu diterima mereka, cuman kan nasib anak-anak ini kan kasihan juga ya. Itu dia. Mungkin karena diminta rektor, kecuali kalau orang tuanya yang proaktif. Kalau orang tua itu diminta, itu lain lagi gitu. Karena itu perlu ada penelitian mendalam, jangan sampai merugikan anak-anak gitu loh. Tadi terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Terima kasih.